Baik, teman-teman. Di sini saya Iwan Agus Kusumajaya, NPM 1906103330, akan menjelaskan tentang aktuator. Sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari aktuator, fungsi dari aktuator, kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh aktuator, jenis-jenis aktuator itu sendiri plus gambar, prinsip kerja mengenai aktuator, contoh penggunaan aktuator dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir, contoh soal mengenai aktuator. Nah, di sini apa itu aktuator? Aktuator artinya adalah penggerak. Pengertian elektronika dan listrik. Aktuator adalah alat elektromekanik yang mengubah sinyal listrik menjadi gerakan mekanis untuk mengontrol sistem atau mekanisme. Dalam sistem kendali industri, aktuator merupakan sebuah piranti keras atau hardware yang merubah sinyal perintah controller dalam parameter fisik, biasanya mekanik seperti perubahan posisi atau perubahan kecepatan. Pada dasarnya, aktuator itu adalah transducer karena merubah satu besaran fisik, misalnya arus listrik, dalam besaran listrik fisik yang lainnya, misalnya kecepatan rotasi pada motor listrik. Selanjutnya, fungsi aktuator. Fungsi aktuator. Pada sistem pengendalian, aktuator berfungsi untuk menguatkan sinyal kontrol yang berasal dari controller menjadi sinyal baru dengan daya yang besar dan sesuai dengan daya yang dibutuhkan. Aktuator diaktifkan oleh lengan mekanik yang biasanya digerakkan oleh motor listrik yang dikendalikan oleh pengontrol otomatis yang diprogram di antara microcontroller. Aktuator adalah elemen yang mengubah kuantitas listrik analog menjadi kuantitas lain seperti kecepatan dan perangkat elektromagnetik yang menghasilkan energi kinetik sehingga dapat menghasilkan gerakan robot. Nah, untuk meningkatkan tenaga mekanik dalam aktuator dapat dipasang pada sistem transmisi. Nah, aktuator dapat melakukan hal-hal tertentu setelah menerima perintah dari controller. Sebagai contoh, jika cahaya hadir dalam robot pencarian cahaya, sensor memberikan informasi kepada pengontrol yang kemudian mengontrol bahwa aktuator bergerak ke arah sumber cahaya tersebut. Seperti itu. Nah, berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari aktuator. Kelebihan dari aktuator adalah cairan hidrolik dapat berfungsi sebagai pelumas dan sebagai pendingin. Nah, dengan ukuran kecil, tenaga atau torsi yang dihasilkan dapat dihasilkan dengan besar. Nah, yang ketiga, memiliki kecepatan reaksi tinggi. Keempat, dapat dioperasikan secara putus-putus. Kelima, tingkat kebocoran yang dihasilkan rendah. Nomor 6 adalah fleksibel dalam desain. Nah, adapun kekurangan yang dihasilkan oleh aktuator itu sendiri adalah tenaga hidrolik tidak tersedia dibandingkan dengan daya listrik. Biaya sistem lebih mahal yang dikeluarkan dalam pembuatan aktuator ini. Nah, ketiga, ada risiko kebakaran dan ledakan yang disebabkan oleh suatu cairan zat kimia. Nomor 4 adalah sistem cenderung kotor. Dan yang terakhir adalah memiliki sifat redaman yang rendah. Nah, berikut adalah jenis-jenis aktuator. Sini ada aktuator elektrik, aktuator hidrolik, dan aktuator pneumatik.
Dan di sini sudah saya tampilkan gambar dari masing-masing aktuator. Kita lanjut. Nah, prinsip kerja dari aktuator. Nah, prinsip kerja dari aktuator elektrik adalah mengubah energi listrik tegangan yang diberikan menjadi energi mekanik, energi putaran, seperti pada gambar bawah ini. Nah, ketika suatu aktuator ini diberi sebuah tegangan listrik, maka tegangan listrik itu akan diubah menjadi energi mekanik, yaitu berupa putaran yang dihasilkan dari kawat melingkar ini. Yang kedua adalah ada aktuator hidrolik, yaitu sebuah aktuator yang menggunakan fluida atau cairan sebagai pemacu dalam gerakannya, seperti pada gambar ini. Nah, ketika F1 ini ditekan, akan memunculkan tenaga melalui cairan fluida ini dan menghasilkan tenaga keluar melalui F2 ini. Jadi cairan kuning ini adalah cairan fluida. Ketika ditekan di F1 maka keluar di F2. Seperti itu simpelnya. Nah, ketiga ada aktuator pneumatik. Nah, aktuator ini adalah sebuah aktuator yang mentranslasikan sinyal kontrol menjadi suatu gaya atau torsi atau tegangan yang besar untuk memanipulasi sebuah elemen kontrol. Nah, seperti pada gambar ini. Gambar ini adalah sebuah aktuator pneumatik yang mentranslasikan sinyal kontrol menjadi suatu gaya atau tenaga untuk memanipulasi sebuah elemen kontrol. Nah, lanjut. Nah, di sini ada contoh kegunaan aktuator dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, aktuator itu sangat berguna bagi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari karena di berbagai aspek terdapat sebuah komponen aktuator dalam mendukung kegiatan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya sudah memberikan beberapa contoh seperti relay, motor DC, motor servo, gear stepper, pompa hidrolik, dongkrak hidrolik, solenoid, dan silinder pneumatik. Nah, sini motor DC. Contohnya, motor DC ini sangat berguna bagi kehidupan manusia. Contoh pada mainan anak-anak yang menggunakan motor DC atau dinamo sebagai penggerak. Selanjutnya ada motor servo yang dapat digunakan untuk menutup pintu, atau jika dalam ilmu robotik, motor servo biasanya digunakan untuk penggerak kaki sebuah robot. Dan selanjutnya ada gear stepper yang berfungsi untuk meningkatkan torsi pada suatu motor listrik. Ada pompa hidrolik yang digunakan untuk memompa air yang sistemnya berasal dari aktuator hidrolik, sama seperti dongkrak hidrolik. Dan ada solenoid yang juga berfungsi untuk menutup pintu yang berisi dalam gagang pintu. Dan silinder pneumatik dan relay yang juga berguna untuk misal akan membuat lampu hidup otomatis seperti itu. Nah, ini adalah beberapa contoh dari kegunaan aktuator dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak lagi jenis-jenis aktuator yang dapat membantu kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah contoh soal mengenai aktuator. Nah, sini kita sudah mendapatkan gambar. Nah,
soalnya, berdasarkan gambar tersebut, walaupun kedua piston L dan R memiliki penampang yang berbeda, tetapi tekanan yang diberikan pada penampang L sama dengan tekanan yang diteruskan ke penampang R. Oleh karena itu, volume zat cair yang berpindah dari piston L ke piston R adalah sama. Nah, secara sederhana, aliran zat cair dalam pompa tersebut dapat digambarkan seperti gambar di atas. Berdasarkan gambar tersebut, walaupun kedua piston L dan R memiliki penampang yang berbeda, tetapi tekanan yang diberikan pada penampang L sama dengan tekanan yang diteruskan ke penampang R. Oleh karena itu, volume zat cair yang berpindah dari piston L ke piston R adalah sama, seperti pada gambar. Lanjut. Nah, contoh soal nomor 2. Seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air adalah 1000 kg per meter kubik, percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan tekanan udara luar adalah 10 pangkat 5 N per M. Ditanya, A. Tekanan hidrostatis yang dialami ikan. B. Tekanan total yang dialami oleh ikan. Kita lanjut. Nah, diketahui P adalah 1000 kg per meter kubik. G. Gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat. Dan H. Kedalaman adalah 15 meter. Dan P0 sama dengan 10 pangkat 5 N per M, Newton per meter. Nah, jawab. Dengan rumus di pada gambar, pH sama dengan P kali G kali H. Nah, kita dapatkan pH 1000 kali 10 gravitasi bumi dan kedalaman 15. Kita dapatkan pH sebesar 150.000 dan dihasilkan 1,5 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat, Newton per meter kuadrat. Nah, yang B, tekanan total yang dialami oleh ikan adalah P sama dengan pH plus pH. Nah, kita sudah dapatkan tadi pH-nya sebesar 1,5 kali 10 pangkat 5 N per M kuadrat ditambahkan dengan 10 pangkat 5 seperti pada kasus. Nah, dan didapatkan P sebesar 2,5 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Nah, terima kasih. Sekian dari saya, Iwayan Agus Kusumajaya. Semoga video saya kali ini dapat membantu rekan-rekan semua dalam menghadapi sebuah soal tentang aktuator. Terima kasih.